Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengantar regularisasi. Jadi, masalah utama di deep learning yang paling krusial itu adalah kita tidak hanya ingin membuat model yang bagus atau kompeten untuk data latih, tetapi kita juga ingin membuat model yang memberikan performa tinggi terbaiknya pada saat prediksi atau pada saat kita evaluasi menggunakan data uji. Ini adalah masalah yang krusial. Sehingga strategi yang kita gunakan untuk bisa meningkatkan performa pada saat prediksi, khususnya di data uji, itu yang disebut dengan regularisasi. Oke, nah di sini ada tiga situasi ketika model telah dilatih, yaitu rejim satu. Jadi rejim ini merupakan suatu keadaan yang disengaja eh, yang kita buat ya. Kalau situasi itu kan bisa disengaja sama tidak disengaja. Tapi kalau istilah rejim dalam bahasa Inggris ini sesuatu yang sebenarnya disengaja dari atas gitu ya. Jadi rejim yang pertama itu adalah pengecualian atas bangkitan data yang sebenarnya. Sehingga di sini akan berkonsekuensi pada underfitting dan juga bias. Kita misalnya memiliki banyak data, tetapi ternyata modelnya tidak memperhatikan data-data latih yang sudah ada. Rejim yang kedua, modelnya itu menyesuaikan dengan bangkitan data yang sebenarnya. Yang ketiga adalah penglibatan proses bangkitan dan juga kemungkinan proses bangkitan lain itu diperhitungkan sehingga terjadi yang namanya overfitting. Data-data yang di luar dari data sebenarnya itu juga dilatih secara tidak sengaja atau juga secara sengaja sehingga membuat model itu terlalu terpaku pada data latih dan tidak mampu menangkap generalisasi dari model yang ada. Nah, tujuan dari regularisasi adalah untuk memindahkan model yang berada di rejim 3 menuju ke rejim 2. Oke. Nah, di sini we almost never have access to the true data generation process, so we can never know for sure if the model family being estimated includes the generating process or not. Karena kita tidak punya akses ke data yang sebenarnya atau bangkitan data yang sebenarnya dari di luar dari data latih ya, yang merepresentasikan populasi seutuhnya, sehingga kita tidak tahu kalau family model AI yang kita kembangkan itu melibatkan proses bangkitan tersebut atau tidak. Nah, ini tadi yang saya jelaskan untuk bisa membuat dari rejim 3 ke rejim 2 kita butuh teknik-teknik yang disebut dengan regularisasi. Untuk memperjelas dari ketiga rejim ini, untuk rejim yang pertama yaitu underfitting, ini terjadi high bias. Kita lihat ini adalah data-data yang eh, data-data yang dilatih ya, data-data pelatihan, tetapi pada saat model dilatih itu hanya mampu membuat model yang sifatnya linear seperti ini, sehingga tidak mampu memprediksi Y terhadap posisi X yang cukup beragam. Dari sini akan terlihat bahwa akan terjadi galat atau error yang tinggi pada saat pelatihan. Di rejim yang kedua, dia tidak terlalu fit dengan data latih, tetapi dia mencoba fit dengan data bangkitan yang sebenarnya atau yang represent kepada populasi, sehingga akan menghasilkan prediksi yang smooth. Semakin kita isi X ya beragam, itu mampu memberikan Y atau nilai Y yang memiliki galat kecil dari data latih. Nah, kondisi overfitting ini dia memang memberikan nilai perfect sempurna, tidak ada galat pada saat pelatihan atau melalui data latih, tetapi akan terjadi yang namanya high variance. Jadi cukup banyak variasi ketika dilakukan prediksi, tidak smooth sehingga akan sukar untuk menangkap generalisasi dari situasi yang sebenarnya. Yang kita inginkan adalah membentuk model dari overfitting menjadi fit ke good balance dari rejim 3 ke rejim 2. Oke, sekian terima kasih.